Rabiul Awal ini sebagian ulama bilang adalah bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lainnya. Sebab bulan Rabiul Awal ini di dalamnya ada kelahiran Nabi SAW. Lebih mulia daripada bulan Ramadan walaupun di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Lebih mulia daripada bulan Muharram walaupun di dalamnya ada hari Asyura. Lebih mulia daripada bulan Dzulhijjah walaupun di dalamnya ada hari Arafah, ada malam hari raya Idul Adha, dan lebih mulia dari bulan-bulan yang lainnya. Sebab kalau bukan karena kelahiran Nabi SAW, tidak akan ada yang namanya bulan Ramadan, tidak akan ada yang namanya bulan Dzulhijjah, tidak akan ada yang namanya bulan Muharram dan bulan-bulan yang lainnya. Bahkan kalau bukan karena kelahiran Nabi SAW, tidak akan Allah ciptakan alam semesta sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karenamu wahai Nabi Muhammad, tidaklah aku ciptakan alam semesta. Jadi berkat Allah ingin ciptakan Nabi, akhirnya Allah ciptakan alam semesta. Kalau bukan karena Nabi SAW, nggak bakal diciptakan dunia dan seisinya, nggak bakal diciptakan manusia, nggak bakal diciptakan hewan, nggak bakal diciptakan tumbuhan, nggak bakal diciptakan jin, nggak bakal diciptakan malaikat, surga, neraka, semuanya nggak bakal diciptakan. Tapi berkat Allah ciptakan Nabi Muhammad SAW, akhirnya Allah ciptakan alam semesta termasuk kita-kita. Makanya ketika masuk bulan Rabiul Awal, umat Islam gembira, dan dengan kegembiraan tersebut mereka ungkapkan dengan mengadakan maulid di mana-mana tempat, di musolanya, di masjidnya, di lapangannya, di ganggangnya, di rumah-rumahnya. Itu semata-mata untuk mengekspresikan rasa gembira, rasa senang, rasa girang, bersyukur atas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kegembiraan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakan wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatmu, atas karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala hendaknya umatmu bergembira. Karunia dan rahmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab dengan lahirnya Nabi kita tahu apa itu Islam. Kita tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka. Akhirnya kita tahu itu semua karena adanya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kalau punya rasa gembira ketika masuk bulan Rabiul Awal. Berapa banyak orang-orang yang jangankan gembira, tahu aja kagak sekarang ini bulan Rabiul Awal. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang alhamdulillah ketika masuk bulan Rabiul Awal kita gembira atas kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kegembiraan ini nggak bakal disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang kafir saja ketika gembira atas kelahiran Nabi, Allah Subhanahu wa taala nggak lupakan Abu Lahab. Abu Lahab itu pamannya Nabi, tapi Abu Lahab ini sangat memusuhi Nabi, tidak beriman, tidak meluk agama Islam, bahkan mati dalam keadaan kafir. Dan Allah udah nyatakan di dalam Al-Quran bahwa Abu Lahab itu masuk neraka. Dalam surat Tabat Allah nyatakan, tabat yada abi lahabiw wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla narong dhatal habi wa muratuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum mim masad. Allah sudah nyatakan bahwa Abu Lahab ini masuk neraka, tapi
Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwa Abu Lahab di setiap hari Senin Allah ringankan siksaannya. Dikatakan bahwa setiap hari Senin Abu Lahab itu bisa mengeluarkan air dari sela jarinya antara telunjuk dan ibu jarinya untuk dia minum di setiap hari Senin. Kenapa itu bisa didapati oleh Abu Lahab? Sebab ketika lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Thuwaibah al-Aslamiyah, budaknya Abu Lahab, ngasih kabar ke Abu Lahab, wahai tuanku, telah lahir anaknya Aminah. Aminah adalah ibundanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keponakanmu telah lahir, diberi nama Muhammad. Saking senangnya Abu Lahab ngedengar kabar dari Thuwaibah al-Aslamiyah, Abu Lahab memerdekakan Thuwaibah al-Aslamiyah. Nah, berkat senangnya Abu Lahab, gembiranya Abu Lahab, girangnya Abu Lahab, walaupun Abu Lahab setelahnya itu musuhin Nabi, tidak beriman, tidak memeluk agama Islam, mati dalam keadaan kafir dan Allah nyatakan masuk neraka, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak sia-siakan kegembiraannya Abu Lahab. Apalagi kita orang yang Islam, yang beriman, yang insya Allah cinta kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Al-Hafidh Ad-Dimishqi beliau mengatakan, idza kana hadza kafir ja'a dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada ata'annahu fi yaumil itsnain yukhaffafu anhu li sururi bi ahmada wa ma dhanna bi abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masrura wa mata muwahhida. Kata beliau, kalau saja Abu Lahab yang tidak beriman, yang bukan Islam, karena senang gembira atas kelahiran Nabi, Allah Subhanahu wa taala ringankan siksaannya. Lalu bagaimana yang gembira, yang senang, yang girang atas kelahiran Nabi, orang yang beriman, orang yang Islam, pasti Allah Subhanahu wa taala nggak bakal sia-siakan. Alhamdulillah. Karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bergembira atas kelahiran Nabi. Jadi gembira atas kelahiran Nabi itu yang pertama perintah Allah, dengan kita ungkapkan mengadakan maulid-maulid di mana-mana tempat, ya. Dan maulid yang pertama kali dilakukan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang pertama kali merayakan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sendiri. Di dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa Nabi itu setiap Senin dan Kamis puasa. Beliau itu setiap Senin puasa. Nabi itu sedikit-sedikit puasa. Kalau kita kan puasanya cuma sedikit ya. Beda sedikit. Kalau Nabi sedikit-sedikit puasa, kalau kita puasanya cuma sedikit, beda sedikit ya. Kalau Nabi makannya cuma sedikit, kalau kita sedikit-sedikit makan ya. Nabi itu setiap hari Senin kami selalu puasa. Sampai sahabat nanya, wahai Nabi, wahai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa engkau setiap hari Senin puasa? Nabi jawab, dzakal yaum wulidtu fihi, karena di hari Senin aku dilahirkan, makanya aku puasa. Berarti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau merayakan hari kelahirannya setiap minggu, bukan setiap bulan, bukan setiap tahun, tapi setiap minggu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merayakan kelahirannya. Jadi orang yang pertama kali merayakan kelahiran Nabi, Nabi sendiri. Dan para sahabat juga pernah merayakan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan Imam Ahmad bin Hambal bahwa para sahabat pernah kumpul duduk-duduk begini. Mana kumpul duduk-duduk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat. Nabi lewat, Nabi nanya, ma ajlasukum, apa yang menyebabkan kalian duduk-duduk, ngapain kalian kumpul-kumpul begini? Sahabat jawab, najlis nadhkurullah wa nahmaduh ala ma manna alaina bil Islam wa ma manna alaina bika. Kami duduk-duduk begini, kami kumpul di sini karena kami sedang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan kami sedang bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kami, yaitu nikmat Islam
dan nikmat yang telah diberikan kepada kami, yaitu adanya engkau wahai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya para sahabat juga pernah mereka kumpul merayakan adanya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para sahabat juga pernah merayakan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman di zaman sekarang kita merayakan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan merayakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini. Kita zikir kepada Allah, sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita bersilaturahmi, kita mendengarkan tausiah, kita mendengarkan ilmu agama, kita mendengarkan ceramah. Itu semua di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga udah ada. Cuman aja perayaannya beda. Kalau Nabi dengan puasa, kalau sahabat dengan kumpul-kumpul sedang berzikir. Dan sekarang kita zikirnya ada, ya sholawatnya ada, silaturahminya ada, kemudian mendengarkan ilmu agamanya ada. Dan itu semua rangkaian-rangkaian yang ada di dalam Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebetulnya ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak perlu dalil-dalil lagi kalau pengen ngerayain Maulid. Sebetulnya zikir di zaman Nabi ada nggak? Ada. Justru Nabi yang perintahin untuk kita memperbanyak zikir. Sholawat di zaman Nabi ada nggak? Ada. Justru Nabi yang nyuruh kita banyak sholawat. Silaturahmi ada nggak di zaman Nabi? Ada. Justru Nabi yang nyuruh kita banyakin silaturahmi. Dengerin ceramah, dengerin tausiah, nuntut ilmu agama di zaman Nabi ada nggak? Ada. Justru Nabi yang suruh kita untuk belajar ilmu agama. Semuanya itu ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman namanya aja perayaan Maulid. Emang di zaman Nabi nggak ada nama perayaan Maulid, kagak ada. Cuman isi-isinya itu semuanya ada. Dan dalilnya banyak banget. Dalil tentang zikir, dalil tentang sholawat, dalil tentang silaturahmi, dalil tentang nuntut ilmu agama, ya, ada semua. Ada semua itu. Sama kayak orang yang bilang hukumnya makan mangga apa? Halal. Hukumnya makan apel apa? Halal. Hukumnya makan melon apa? Halal. Hukumnya makan buah naga apa? Halal. Tapi kalau es buah gimana? Es buah itu haram. Padahal itu juga isinya. Ya. Buah mangga halal, buah apel halal, buah melon halal, buah naga halal. Tapi begitu jadi es buah, haram itu es buah. Padahal itu juga. Sama kayak orang yang bilang maulid itu haram, maulid itu bid'ah, maulid itu dolalah. Tapi ditanya zikir bagaimana hukumnya? Boleh, malah dianjurin. Sholawat gimana hukumnya? Boleh, malah dianjurin. Silaturahmi gimana? Boleh, malah dianjurin. Nuntut ilmu agama? Boleh, malah dianjurin. Maulidan haram itu maulidan. Sama kayak gitu. Ya. Sama kayak orang yang bilang buah-buahan halal tapi es buah haram begitu. Jadi sebetulnya maulid ini nggak perlu dalil. Yang diperlukan adalah hati yang bersih. Jadi bukan dalil yang sahih, tapi yang diperlukan adalah hati yang bersih. Kalau orang benar-benar cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti gembiralah atas kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diadakannya maulid-maulid nih bulan Rabiul Awal kan sebentar kita bakal banyak undangan maulid-maulid ya. Jadi yang pertama maulid itu bukan suatu yang baru. Yang pertama Allah yang perintahkan kita untuk gembira atas kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang pertama kali merayakan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi sendiri. Kemudian sahabat radhiyallahu taala anhum mereka juga merayakan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak perlu ragu-ragu lagi. Adapun saudara-saudara kita yang tidak merayakan maulid itu urusan dia. Dia mau ngadain, dia mau nggak ngadain itu terserah. Asalkan jangan nyalah-nyalahin. Itu kadang-kadang yang salah. Ente nggak mau ngadain maulid silahkan, tapi jangan nyalahin orang-orang yang ngadain maulid begitu. Jangan saling menyalahkan. Kadang-kadang salahnya mereka orang ketika mereka nggak maulidan terus nyalah-nyalahin orang yang maulidan, itu yang kurang ajar kadang-kadang ya. Jadi diadakan yang maulid selain kita bersyukur atas kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, biar kita makin kenal sama Nabi.
Sebab kalau kita kenal sama Nabi, kita pasti cinta. Orang itu cuma dua. Yang pertama orang yang cinta sama Nabi. Yang kedua orang yang nggak kenal sama Nabi. Nggak ada yang ketiga. Orang nggak cinta sama Nabi, nggak ada. Nggak cinta karena nggak kenal. Itu aja. Jadi dua golongan doang orang itu. Yang pertama orang yang cinta sama Nabi. Yang kedua orang yang kagak kenal sama Nabi. Nggak ada orang yang nggak cinta sama Nabi, nggak ada. Kenapa bisa nggak cinta? Karena nggak kenal. Coba dia kenal betul-betul siapa Nabi SAW. Pasti cinta. Sebab tabiatnya manusia itu cinta kepada keindahan. Dan apa-apa yang ada pada diri Nabi SAW semuanya keindahan. Baik fisiknya, akhlaknya, ajaran yang dibawanya, itu semua keindahan. Cuman selama ini kita kurang cinta kepada Nabi gara-gara kita nggak kenal siapa Nabi. Kalau kita betul-betul kenal siapa Nabi SAW, pasti cinta. Jangankan kita, bahkan orang yang ahli maksiat, orang kafir sekalipun, kalau kenal betul-betul siapa Nabi SAW, pasti dia bakal cinta. Contohnya Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ini orang yang pintar bikin syair. Jadi syair di zaman Nabi SAW ini ibarat media sosial. Zaman sekarang kan media sosial bisa meninggikan kemuliaan orang, bisa menjatuhkan kemuliaan orang. Orang pengen mulia, pengen dipuji-puji, bisa lewat media sosial. Ya, bisa lewat media sosial. Zaman sekarang tinggal nyewa buzzer, muji-muji orang ini, masyarakat pasti mandangnya, wah berarti ini orang baik ini. Media sosial tuh bisa memuliakan orang, bisa juga merendahkan orang. Tinggal nyewa buzzer, fitnah orang ini, ngejelek-jelekin orang ini, akhirnya ini orang nggak dihormatin karena orang-orang nyangka bahwa ini orang nggak baik. Begitu juga syair di zaman Nabi SAW. Syair ini bisa muliain orang, bisa jadi orang ini terhormat karena dengan syair yang muji-muji dia. Bisa juga ngerendahin orang dengan membuat syair yang ngejelek-jelekin dia. Nah, Hasan bin Sabit pernah disuruh sama Abu Jahal. Disuruh sama Abu Jahal buat bikin syair ngejelek-jelekin Nabi SAW. Dibayar Hasan bin Sabit buat bikin syair ngejelek-jelekin Nabi SAW. Kata Hasan bin Sabit, ntar dulu saya pengen lihat dulu orangnya. Mana yang namanya Muhammad bin Abdullah. Begitu Hasan bin Sabit ngelihat Nabi SAW, dilihatin dari ujung rambut sampai ujung kaki, ternyata nggak ada celah sedikit pun, karena semua yang ada pada diri Nabi SAW semuanya sempurna. Gerak-geriknya sempurna, akhlaknya sempurna, fisiknya sempurna, sampai nggak nemuin celah sedikit pun. Akhirnya Hasan bin Sabit balik lagi ke Abu Jahal, dibalikin duitnya. Ana nggak nemuin celah sedikit pun, ana nggak bisa bikin syair ngejelek-jelekin dia. Akhirnya Hasan bin Sabit bilang, ramma ra'aitu anwaruhu sata'at wa du'tu min khifati kaffi ala basari khaufan ala basari min husni suratihi wa lastu anzur illa ala qadari ruhum minan nuri fil jismi minal qamari kahilatin nasajat min anjumi zuhuri. Kata Hasan bin Sabit, ketika aku melihat Nabi SAW, aku langsung refleks meletakkan telapak tanganku di kedua mataku. Karena aku takut mataku nggak mampu melihat kesempurnaan yang ada pada diri Nabi SAW. Saking sempurnanya Nabi sampai bercahaya, sampai akhirnya Hasan bin Sabit ini saking ketakutannya, saking sempurnanya diri Nabi SAW, takut matanya nggak kuat. Sempurna apa tuh sampai begitu ya? Kagak pernah kita ngelihat sampai begitu ya. Kita ngelihat suatu yang indah nggak sampai kita nutup mata, enggak. Itu saking indahnya sampai Hasan bin Sabit ketakutan, matanya kagak kuat ngelihat Nabi SAW. Berarti indah banget. Sampai begitu. Akhirnya Hasan bin Sabit menghadap Nabi SAW dan masuk Islam. Jadi sebelumnya Hasan bin Sabit nggak kenal, makanya nggak cinta sama Nabi. Tapi begitu kenal Nabi SAW, akhirnya Hasan bin Sabit jatuh cinta menjadi sahabat yang begitu cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW. Pernah juga Thumamah bin Uthal. Thumamah bin Uthal ini orang yang sangat benci kepada Nabi SAW. Akhirnya singkat cerita terjadilah peperangan antara umat Islam dan orang-orang kafir. Salah satu pasukan orang-orang kafir ini ada Thumamah bin Uthal.
orang yang benci banget sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perang terjadi, umat Islam menang, orang-orang kafir jadi tawanan, termasuk yang menjadi tawanan Thumamah bin Uthal. Dibawa Thumamah bin Uthal menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu menghadap Nabi, kata Nabi, biarin kalau Thumamah bin Uthal taruh dekat masjid, biar dia ngelihat betul-betul siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan biar dia ngelihat bagaimana orang-orang Islam berinteraksi, bagaimana ajaran orang-orang Islam. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, Thumamah bin Uthal ngelihat terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ngelihat bagaimana orang-orang Islam berinteraksi. Di hari ketiga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, biarin Thumamah bin Uthal kita lepasin, nggak perlu kita hukum, nggak perlu kita minta tebusan, biarin dia kita lepasin. Begitu dilepasin, Thumamah bin Uthal balik, cuman mandi, balik lagi ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan masuk Islam di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata kata Thumamah bin Uthal, dulu saya benci kepadamu wahai Nabi karena aku nggak tahu siapa engkau. Tapi begitu ngelihat langsung, tahu betul-betul siapa engkau, tahu ajaran Islam, akhirnya aku tahu ternyata engkau adalah orang yang sempurna dan Islam yang engkau bawa adalah ajaran yang sempurna. Aku masuk Islam hari ini di hadapanmu bersyahadat. Thumamah bin Uthal awalnya benci sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena tahu Nabi dari orang, dari katanya, nggak tahu langsung siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu tahu betul-betul siapa Nabi, akhirnya masuk Islam, jatuh cinta dan menjadi sahabat yang begitu cinta kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah juga wanita Yahudi di Madinah. Ini wanita Yahudi udah tua, matanya buta, tiap hari nyaci maki Nabi. Dia benci sama Nabi karena tahu Nabi itu dari orang-orang, nggak tahu betul-betul siapa Nabi. Matanya buta, nggak ngelihat. Udah tua, tiap hari nyaci maki Nabi. Hati-hati sama yang namanya Muhammad. Dia bawa ajaran yang kagak bener, dia orang gila, dia tukang sihir, dia pecah belah umat. Buat tiap hari nyaci maki Nabi. Tapi tiap hari juga Nabi yang nyuapin makan. Bayangin ente coba ente dikata-katain terus ente nyuapin makan. Kalau kagak ente lelekin sama sendok-sendoknya masukin ya. Ya. Iya, bayangin ente dikata-katain terus ente nyuapin itu orang. Nabi tuh disuapin sama Nabi. Sabar Nabi. Sabar. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pesan sama Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, nanti kalau aku wafat, lanjutin kebiasaan aku. Aku itu punya kebiasaan nyuapin makan wanita Yahudi di sebelah sana. Nanti kalau aku udah nggak ada, lanjutin kebiasaan ini. Singkat cerita, Nabi SAW akhirnya wafat dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pertama, menjadi Amirul Mukminin. Dijalanin wasiatnya Nabi SAW sama Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar cari itu perempuan, ternyata ditemui, didapetin sama Sayyidina Abu Bakar. Ini nih wanita tua yang buta yang dibilang sama Nabi SAW. Pas Sayyidina Abu Bakar deketin, ternyata Sayyidina Abu Bakar kaget. Ini wanita lagi nyaci maki Nabi. Kaget Sayyidina Abu Bakar. Tapi karena ini perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dilanjutin sama Sayyidina Abu Bakar. Disuapin itu wanita. Disuapin. Kata wanita Yahudi ini bilang, ini siapa nih yang nyuapin nih? Ini nggak kayak yang biasa nih. Yang biasa lembut banget nyuapinnya. Ini rada kasar, siapa ini? Akhirnya Sayyidina Abu Bakar nangis. Kata Sayyidina Abu Bakar, yang biasa nyuapin kau adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaget ini wanita Yahudi buta. Ternyata kata wanita Yahudi buta, tiap hari anak nyaci maki beliau, tapi beliau tiap hari yang nyuapin aneh. Akhirnya ini wanita masuk Islam karena tahu betul-betul siapa Nabi SAW. Awalnya nggak tahu, makanya benci. Nah begitu juga kita ini kurang cinta gara-gara kita nggak kenal siapa Nabi SAW. Kalau kita kenal pasti cinta. Lah itu terus orang-orang kafir Quraisy gimana, musuh-musuhin Nabi? Mereka sebetulnya cinta sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya sebelum Nabi diutus sebagai Nabi dan Rasul, Nabi itu dijulukin Al-Amin, dicintain oleh orang-orang satu Mekah. Dicintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai punya julukan Al-Amin, orang yang terpercaya. Dan Nabi, ketika Nabi diutus sebagai Nabi dan Rasul, kenapa mereka orang-orang kafir Quraisy nggak mau masuk Islam? Karena mereka ini orang-orang kafir Quraisy kalau masuk Islam, akhirnya mereka nggak punya kehormatan lagi, jadi pengikut, bukan jadi pemimpin lagi. Dan kalau dia masuk Islam, akhirnya urusan bisnisnya sama orang-orang kafir bisa terputus karena dia masuk Islam.
Akhirnya gara-gara hal kepentingan pribadi itu mereka nggak mau masuk Islam. Tapi mereka tetap cinta sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman gara-gara urusan perkara dunia akhirnya mereka nggak mau masuk Islam. Tapi mereka tetap cinta. Buktinya mereka orang-orang kafir Quraisy kalau punya benda-benda berharga itu nitipnya ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal tiap hari musuhin Nabi. Tapi kalau punya benda-benda berharga, nitipnya ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka tidak menemukan orang yang paling terpercaya kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi pengen hijrah ke Madinah, itu Nabi pesan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali belakangan hijrahnya. Balikin dulu barang-barang titipan punya orang-orang kafir Quraisy yang selama ini padahal musuhin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi barang-barang berharga mereka dititipnya ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau kita dititipin barang punya musuh kita ya. Kalau agak kita hancur-hancurin itu barang ya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijaga baik-baik. Tuh mereka cinta sebetulnya sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena punya kepentingan-kepentingan duniawi yang akhirnya mereka nggak mau ngikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang betul-betul kenal siapa Nabi, pasti dia bakal cinta. Makanya nggak ada orang yang nggak cinta sama Nabi, nggak ada, nggak ada. Jangankan orang, hewan, benda mati, ya. Mimbarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aja pernah nangis, rindu sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu pernah dihadiahin mimbar baru, podium baru buat Nabi khutbah. Mimbar yang lama yang biasa dipakai, ya itu nangis-nangis karena udah nggak dipakai lagi sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat kaget nih waktu itu. Kok di dalam masjid ada yang nangis berhenti kayak orang sedih banget, nangis gitu. Dicari siapa ini yang nangis? Ternyata batang kayu yang biasa dijadiin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sandaran buat khutbah, buat pidato, buat ceramah. Dari situ ternyata suara tangisan keluar dari kayu yang nggak punya hati, ya, nangis rindu sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita aja yang punya hati pernah nangis sampai sebegitunya rindu sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih parah berarti kita sama kayu ya, lebih parah dari kayu kita. Itu kayu aja kenal sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa rindu sebegitunya. Itu benda mati. Pernah onta ngadu ya ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ini onta dipakai buat kerja yang berat-berat, nggak dikasih istirahat, ngadu sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nangis-nangis, ngadu biar yang punyanya itu enggak dipakai buat ngangkat yang berat-berat yang berlebihan. Itu binatang. Cinta sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Binatang, benda mati, orang kafir sekalipun kalau kenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia pasti cinta kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita ini kurang cinta kepada Nabi karena kita kurang dekat, kurang kenal siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mempelajari Nabi, kita cari tahu Nabi, semakin dekat kita sama Nabi, semakin kelihatan kesempurnaan yang ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda sama orang biasa. Kalau orang biasa, semakin kita kenal, semakin kita dekat, semakin kelihatan kekurangan-kekurangannya, semakin kelihatan kekurang-kurangannya. Kita nih awalnya nggak kenal itu orang, tapi begitu kita semakin kenal, semakin dekat, semakin kelihatan kekurangannya. Kita nih sama tetangga kita misalnya, awalnya nggak kenal, nggak dekat, kita nyangkanya orang baik. Tapi begitu kita makin tahu, makin kenal, makin dekat, sampai deket banget, ujung-ujungnya minjem duit tetangga kita ya. Iya, makin kita kenal, makin kita dekat, makin kelihatan kekurangan kalau orang biasa. Tapi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, makin kita kenal, makin kita dekat, makin kelihatan kesempurnaan yang ada pada diri Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh bedanya Nabi. Makin kita gali, makin kita cari tahu, makin kita dekat kepada Nabi, makin kita kelihatan kesempurnaan yang ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fisiknya aja luar biasa. Jangankan fisik-fisik yang normal, fisik yang kita anggap jorok aja. Misalkan apa? Ludahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa jadi obat. Ludahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah datang sahabat yang namanya Bashir, masih kecil waktu itu. Datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama orang tuanya, ditanya sama Nabi, diusap kepalanya. Namanya siapa? Kata ini anak Bahir. La anta Bashir.
Bukan, nama ente Bashir. Cadel ini anak. Belum bisa, nggak bisa ngomong R, cadel ya. Akhirnya sama Nabi SAW diludahin lidahnya. Setelah kena ludahnya Nabi SAW itu lidahnya nggak cadel lagi, dan kalau ngomong fasih ini orang. Dan pala yang diusap sama Nabi SAW sampai dia tua nggak beruban-uban. Berkah dari Nabi besar Muhammad SAW. Pernah juga sahabat waktu perang matanya ini kena panah, sampai pengen copot, matanya kena panah. Datang ke Nabi SAW. Begitu sampai ke Nabi SAW, sama Nabi diludahin matanya. Diludahin matanya, diletakin lagi tuh bola matanya ke tempatnya, ternyata langsung sembuh. Dan mata yang diludahin Nabi SAW itu lebih jernih daripada mata yang sebelahnya yang padahal itu sehat. Berkah dari ludahnya Nabi besar Muhammad SAW. Beda sama ludah kita ya. Jangan pakai coba-coba. Teman kita lagi kelilipan diludahin. Yang ada ribut ente sama teman ente. Jangan. Beda Nabi SAW. Itu ludahnya. Keringetnya Nabi SAW aja. Kalau keringet kita kan bau ya. Kalau Nabi SAW keringetnya itu atyab min rihal misik, lebih wangi daripada minyak wangi misik. Sahabat itu kalau pengen tahu Nabi di mana, itu sahabat nyium wangi keringetnya Nabi SAW, ngendus gitu. Di mana nih? Diikutin itu wanginya. Sampai kemana di situ ada Nabi SAW. Jadi kalau pengen nyari Nabi gampang, diendus. Mana nih jalanan yang wangi? Nah berarti itu Nabi SAW pernah lewat di situ. Sampai diikutin. Nah di situ ternyata ada Nabi SAW. Nah suatu ketika ada sahabat yang pengen nikahin anaknya. Tapi ini sahabat orang miskin, nggak punya duit, beli minyak wangi aja nggak bisa. Akhirnya datang ke Nabi SAW, pengen beli minyak wangi. Datang ke Nabi SAW, kata Nabi, udah ambil botol. Diambil botol kecil sama ini orang. Ditaruh keringetnya Nabi SAW di botol ini. Begitu hari hak nikah, itu anaknya dipakein minyak wangi. Begitu dipakein minyak keringetnya Nabi SAW, itu satu kota Madinah nyium wangi dari keringetnya Nabi SAW. Satu kota Madinah ada nggak minyak wangi kayak begitu? Tanya Habib Ismail, kalau ada anda mau beli ya. Keringetnya Nabi SAW sampai kecium satu kota Madinah. Satu kota Madinah. Dan sisa dari keringet itu ditaruh di rumahnya. Akhirnya itu rumah dijulukin rumah yang sering pakai minyak wangi. Padahal di dalamnya cuma ada keringet Nabi SAW. Luar biasa, itu keringet. Kalau keringet kita, wah, jangan coba-coba samain sama keringet Nabi SAW. Itu fisik-fisik yang jorok aja di diri Nabi SAW. Enggak seperti manusia biasa, enggak. Apalagi fisik yang lainnya. Apalagi wajahnya, apalagi tubuhnya, apalagi fisik-fisik yang lainnya. Begitu sempurna. Makanya kalau kita kenal siapa Nabi SAW, pasti kita bakal cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kita nggak cinta sama Nabi gara-gara kita nggak kenal. Kalau kita kenal pasti cinta kepada Nabi SAW. Kalau kita cinta kepada Nabi SAW, maka kita bakal enteng untuk menjalankan apa-apa yang diperintahkannya dan bakal enteng menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kadang-kadang jangankan yang berat-berat yang diperintahin sama Nabi, yang enteng-enteng aja jarang kita lakuin ya. Ini lagi acara maulid, acara kelahiran Nabi SAW. Minum aja berdiri, nggak ngikutin sunnah Nabi SAW ya. Ini lagi acara maulid, minum berdiri pakai tangan kiri lagi kadang-kadang kita lihat. Lagi acara maulid Nabi SAW. Padahal sunnah yang gampang, kita minum pakai tangan kanan sambil duduk, gampang. Tapi jarang dilakuin kadang-kadang. Masuk ke rumah pakai kaki kanan dulu, keluar pakai kaki kiri, jarang kita lakuin kadang-kadang. Make sendal kanan dulu, ngelepasnya kiri, jarang kita lakuin kadang-kadang ya. Makan kadang-kadang sambil berdiri ya. Makan cilok ya, makan kue, makan apa sambil berdiri kadang-kadang. Itu yang gampang-gampang kita lakuin, nggak perlu pakai capek-capek. Masih kadang-kadang kita tinggalin. Buat apa kita maulidan kalau begitu? Kalau kita nggak makin dekat kepada Nabi SAW. Makanya nih, sekarang bulan Maulid, bentar lagi kita bakal hadir ke maulid-maulid, niatin
Kita hadir maulid biar makin dekat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, biar kita makin kenal. Makanya panitia nih yang biasa ngadain maulid, niat yang benar kalau ngadain maulid. Jangan tibang seru-seruan doang. Ya jangan. Ma thamaratul ihtifal lam tithal. Suatu yang paling berharga dalam acara itu kalau kita pulang dari acara tersebut bisa kita ngamalin ilmunya. Bukan cuma seru-seruan doang, biar meriah acaranya. Kadang-kadang sengaja nyari penceramahnya, tapi penceramah yang Bib, kita pengen cari yang ngakak-ngakak aja. Bib, nanti ceramahnya yang lucu ya. Kadang-kadang begitu tuh, mesennya begitu. Bib, nanti ceramahnya yang lucu ya. Kayaknya lucuan ente aja dah yang ceramah. Iya. Kadang-kadang dipesanin suruh yang lucu. Mendingan dia ente nyewa badut suruh ceramah. Ngapain maulidan? Makanya nih, panitia perayaan maulid niat yang baik. Niat yang baik. Sayang kalau kita ngadain maulid tibang seru-seruan doang. Itu kalau kita niat yang bener ngadain maulid biar umat pada kenal sama Nabi Muhammad, itu berapa banyak pahala yang kita dapetin dari 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Banyak banget pahala yang kita dapetin kalau niat yang baik. Makanya panitia maulid benerin niat biar acara-acara maulid sesuai dengan tujuannya, yaitu mendekatkan umat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.